Kita ketemu lagi di materi ke-5, mata kuliah akuntansi untuk manajemen. Bab 5 ini kita akan bahas tentang Cost Volume Profit Analysis atau CPV, a Managerial Planning Tool. Tujuan dari mempelajari CPV yang pertama adalah untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual agar impas atau mencapai target laba tertentu. Yang kedua, menentukan jumlah pendapatan penjualan yang dicapai agar impas atau mencapai target laba tertentu atau yang diinginkan. Menetapkan analisis CPV dalam sebuah perusahaan yang menghasilkan multi produk. Yang keempat, menyusun grafik profit per volume dan grafik CPV dan juga menjelaskannya. Yang kelima adalah menjelaskan pengaruh, risiko, ketidakpastian, dan perubahan variabel dalam analisis CPV. Analisis biaya volume laba adalah salah satu alat analisis yang bermanfaat bagi para manajer untuk melaksanakan tugasnya. Nah, alat ini membantu memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba dalam sebuah organisasi dengan memfokuskan hubungan antara 5 elemen, yaitu harga jual produk, volume atau tingkat kegiatan, biaya variabel per unitnya, jumlah biaya tetap, dan yang kelima adalah bauran produk yang akan dijual. Karena analisis biaya volume laba membantu para manajer memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba, maka alat tersebut merupakan alat yang penting dalam proses pembuatan berbagai macam keputusan bisnis. Ada beberapa persoalan bisnis yang bisa dipecahkan dengan metode CPV ini. Nah, diantaranya adalah yang pertama, berapa jumlah unit yang harus dijual atau berapa jumlah penjualan yang harus diperoleh agar perusahaan dalam posisi impas. Yang kedua, persoalan bisnis yang kedua adalah berapa jumlah unit yang harus dijual kalau kita ingin memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60 juta. Atau berapa jumlah unit yang harus dijual untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Bisa juga untuk menghitung berapa jumlah unit yang harus dijual untuk memperoleh laba setelah pajak sebesar 48.750.000. Ya, akankah laba keseluruhan mengalami kenaikan jika harga jual dinaikkan sebesar 20.000 per unit yang dijual dan unit yang dijual itu turun sebesar 15%. Yang keenam, bagaimana pengaruh kenaikan biaya advertensi sebesar 800 juta dan kenaikan penjualan dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit. Ini pengaruhnya terhadap laba bagaimana? Lalu bagaimana pengaruh penurunan harga jual dari 4 juta menjadi 3.750 per unit? Dan kenaikan penjualan dari 1.600 menjadi 1.900 unit terhadap labanya. Yang kedelapan, bagaimana pengaruh kenaikan biaya advertensi sebesar 800 juta, penurunan harga jual 4 juta menjadi 3.750.000 per unit, dan ada kenaikan penjualan dari 1.600 menjadi 2.300 unit terhadap labanya. Lalu 9, bagaimana pengaruh perubahan bauran penjualan terhadap laba. Yang ke-10, kebijakan penetapan harga jual apa yang akan dipakai. Yang ke-11, strategi pemasaran apa yang akan digunakan, dan 12, jenis fasilitas produksi apa yang akan diperoleh. Selanjutnya, basis analisis biaya volume laba. Basis analisis biaya volume laba adalah laporan laba rugi
yang disusun dengan konsep harga pokok variabel. Laporan ini juga disebut sebagai laporan laba rugi kontribusi. Laporan ini digunakan sebagai basis analisis karena format laporannya menekankan pada perilaku biaya. Oleh karena itu, akan sangat membantu para manajer dalam menghitung pengaruh perubahan harga jual, biaya, atau volume kegiatan terhadap laba perusahaan. Secara umum, format laporan laba rugi kontribusi adalah sebagai berikut. Ada penjualan. Penjualan ini dikurangi dengan biaya-biaya variabel. Nah, pendapatan dikurangi dengan biaya variabel yang disebut dengan kontribusi margin atau CM. Lalu dikurangi lagi dengan biaya tetap. Nah, maka muncul laba sebelum pajak. Jika perhitungan laba sebelum pajak ini diekspresikan dalam bentuk persamaan, maka akan yang muncul akan seperti ini. Laba sebelum pajak sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Nah, rumusnya untuk P sama dengan harga jual per unit, X adalah jumlah unit terjual, V biaya variabel per unit, F total biaya tetap, I laba sebelum pajak. Persamaan di atas akan menjadi I sama dengan PX dikurangi VX dikurangi F, atau I sama dengan P min V dikalikan X dikurangi F. Nah, atau dapat langsung diringkas X sama dengan F plus I dikurangi P min V. Dalam rumus tersebut, P dikurangi V sering disebut dengan margin kontribusi per unit. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, margin kontribusi adalah selisih antara pendapatan penjualan dan biaya-biaya variabel. Jika kedua variabel masing-masing dibagi dengan jumlah produk yang terjual, maka akan diperoleh penjualan per unit atau harga jual per unit atau P dan biaya variabel per unit atau V. Dengan demikian, harga jual per unit P dikurangi dengan variabel per unit V atau P min V adalah margin kontribusi per unitnya. Jenis-jenis pendekatan analisis CPV yaitu pendekatan unit terjual dan pendekatan pendapatan penjualan produk untuk single produk, dan untuk pendekatan unit terjual dan pendekatan pendapatan penjualan itu untuk multiple produk. Dengan menggunakan basis laporan laba rugi kontribusi, ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam basis analisis biaya pada perusahaan yang hanya menghasilkan satu produk, yaitu pendekatan unit terjual dan pendekatan pendapatan penjualan. Nah, pendekatan unit terjual mengukur aktivitas penjualan dan menjawab pertanyaan di atas dalam konteks untuk unit terjual. Sedangkan pendekatan pendapatan penjualan mengukur aktivitas penjualan dan menjawab pertanyaan di atas dalam konteks pendapatan penjualan. Nah, kita masuk ke pendekatan unit terjual. Langkah pertama dalam penetapan analisis biaya volume laba adalah dengan menggunakan pendekatan unit terjual. Untuk sebuah perusahaan manufaktur, penerapan pendekatan ini tidak sulit. Tetapi untuk perusahaan jasa, ini akan lebih sulit menerapkan pendekatan ini. Nah, berikut adalah ilustrasinya. Penjualan di sini 100 unit, per unitnya 4 juta, total 400 juta. Biaya variabel 100 unit, per unitnya 3 juta 250, total 325 juta. Kontribusi margin 75 juta, biaya tetap 45 juta, laba sebelum pajak 30 juta. Dari laporan laba rugi tersebut kita dapat memperoleh banyak informasi. Laporan laba rugi tersebut dibuat atas dasar asumsi penjualan sebanyak 100 unit. Harga jual per unitnya adalah 4 juta. Biaya variabel per unit atau V adalah 3.250.000. Dan jumlah biaya tetap F adalah 45 juta. Margin kontribusi per unit dapat dihitung melalui dua cara. Bisa yang pertama adalah
mengurangi jumlah margin kontribusi dengan jumlah produk terjual dan menghasilkan 750.000 atau 75 juta dibagi dengan 100 unit. Atau dengan cara kedua, yaitu dengan rumus payment fee dan menghasilkan angka yang sama, yaitu 750.000 berasal dari 4 juta dikurangi 3.250.000. Berikutnya titik impas. Titik impas adalah sebuah titik atau kondisi di mana jumlah pendapatan penjualan sama dengan jumlah biaya. Dengan demikian, pada titik ini perusahaan tidak memperoleh laba, namun juga tidak menderita kerugian atau laba sama dengan 0. Analisis biaya volume laba dengan pendekatan unit terjual dapat digunakan untuk menghitung besarnya jumlah produk yang terjual pada titik impasnya. Pada titik impas, maka variabel I pada persamaan di atas sama dengan 0. Sehingga angka yang dihasilkan seperti ini. X sama dengan PF ditambah I dibagi payment fee. Di sini X sama dengan 45 juta tambah 0. Ini karena titik impas. Lalu dibagi dengan 4 juta dikurangi 3.250 atau 45 juta dibagi 750 ketemu 60 unit. Dengan hasil perhitungan tersebut, maka perusahaan harus menjual produk sebanyak 60 unit agar perusahaan berada pada titik impas atau tidak untung tidak rugi. Laporan laba rugi yang disusun atas dasar kuantitas penjualan sebesar titik impas adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat penjualan umpamanya 60 unit yang sudah ditentukan untuk titik impas kalikan 4 juta ketemu 240 juta. Biaya variabelnya 195 juta, kontribusi margin 45 juta, biaya tetapnya 40 juta, laba operasi ada 0. Setelah melakukan perhitungan jumlah unit yang terjual agar perusahaan mencapai titik impas, timbul pertanyaan untuk apa informasi tersebut? Nah, salah satu manfaat informasi unit terjual pada titik impas adalah informasi tersebut dapat digunakan untuk manajemen sebagai pedoman untuk melakukan monitoring terhadap kinerja penjualan. Jika dalam contoh di atas titik impas mencapai level 60 unit, maka rata-rata per bulan perusahaan harus dapat menjual produk sebesar 5 unit. Misalkan pada bulan ke-8 bulan Agustus perusahaan baru mencapai level penjualan 25 unit dari seharusnya 40 unit atau 8 kali 5, maka perusahaan harus segera mengambil tindakan koreksi pada sisa 4 bulan terakhir agar target penjualan sebanyak 60 unit dapat tercapai. Berikutnya, analisis target laba. Analisis di atas dapat pula digunakan untuk perencanaan laba oleh manajemen. Nah, di awal tadi ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk alat ini bisa digunakan untuk 3 pertanyaan yang tadi di awal-awal perkuliahan tadi. Yang pertama, berapa jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba sebelum pajak 60 juta? Berapa jumlah unit yang harus dijual perusahaan agar perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar 15% dari pendapatan penjualan? Dan yang ketiga, berapa jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba sebesar 48.750.000 apabila tarif pajak 35%. Nah, kita akan mencoba menjawab satu persatu. Untuk menjawab pertanyaan pertama, berapa unit produk yang harus dijual agar perusahaan mencapai target laba sebesar 60 juta? Nah, di sini kita asumsikan bahwa target laba yang diharapkan adalah 60 juta. Ini berarti I sama dengan 60 juta. Nah, kalau sudah kita ketahui, maka kita masukkan ke rumusnya. X sama dengan F plus I dibagi P min V. X sama dengan 45 juta ditambah 60 juta laba yang diinginkan atau targetnya dibagi dengan kontribusi margin 4 juta dikurangi 3.250.000 atau X sama dengan 105 juta dibagi 750.000 ketemu 140 unit. Nah, dengan demikian
perusahaan harus menjual produk sebanyak 140 unit untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60 juta. Jadi kalau perusahaan ingin laba 60 juta ya harus menjual produk sebesar 140 unit. Berikutnya pertanyaan kedua. Menghendaki perusahaan untuk menghitung jumlah produk yang harus terjual agar diperoleh laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Targetnya 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan disimbolkan dengan PX. Dengan demikian, target laba sebelum pajak 15% sama dengan 0,15 PX. Karena P sama dengan 4 juta per unit, maka laba sebelum pajak atau I adalah 600.000 X atau 0,15 X dikalikan dengan 4 juta X. Target laba merupakan fungsi dari X. Oleh karena itu, perhitungan X lebih tepat menggunakan persamaan I sama dengan F plus I dibagi P min V. Dengan mengganti I dengan 600.000 X, maka persamaan sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat. Ini 0,15, ini target yang diharapkan. Ini 4.000 kalikan unitnya. Nah, di sini 4.000 kali unit dikurangi 3.000, ini 3.250.000 ini ya. Kalikan unit dikurangi 45 juta. 600.000 X atau kalikan unit sama dengan 4 juta. Kalikan unit dikurangi 3.250.000 kalikan unitnya dikurangi 45 juta. 600.000 kalikan unit sama dengan 750.000 kalikan unit dikurangi 45 juta. Nah, 150.000 kalikan unit sama dengan 45 juta. Tinggal di sini 45 juta ini dibagi dengan 150.000 ketemu 300 unit. Jadi kalau kita ingin target labanya 15% dari pendapatan, harus menjual 300 unit. Selain menggunakan persamaan laba, persoalan tersebut juga dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus dasar perhitungan X. Nah, di sini juga dengan menggunakan rumus ini. X sama dengan F plus I dibagi P min V. X sama dengan 45 juta ditambah dengan 15% kali 4 juta X dibagi 4 juta dikurangi 3.250. X sama dengan 45 juta ditambah 600.000 X dibagi 750. Nah, gini 150 X sama dengan 45 juta ketemu 300 unit. Ya, ini F plus I dibagi P min V ini ya. Dapatkah tingkat penjualan produk sebanyak 300 unit mencapai target laba sebesar 5% dari pendapatan penjualan? Nah, dengan penjualan sebesar 300 unit, maka pendapatan penjualan yang diperoleh sejumlah 1.200.000.000 atau 300 unit dikalikan 4 juta. Laba dapat dihitung tanpa menyusun laporan laba rugi. Dengan asumsi tidak ada perubahan jumlah biaya tetap, margin kontribusi per unit sama dengan laba bersih per unit. Volume penjualan pada titik impas adalah 60 unit. Jika produk yang terjual sebanyak 300 unit, maka ada kenaikan penjualan sebanyak 240 kali di atas titik impas. Dengan demikian, laba sebelum pajak adalah 180 juta berasal dari 750.000 dikalikan 240 unit, yang berarti 15% dari pendapatan penjualan sebesar 15% dikalikan 1.200.000.000 atau sama dengan 180 juta. Berikutnya untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu berapa jumlah unit produk yang harus dijual untuk
memperoleh laba sebesar 48.750.000, perlu dilakukan perhitungan laba sebelum pajak terlebih dahulu. Langkah tersebut harus dilakukan karena dalam rumus perhitungan jumlah unit terjual laba yang ada adalah laba sebelum pajak atau I. Pajak dihitung sebagai persentase tertentu dari laba. Nah, jika tarif pajak disimbolkan dengan huruf T, maka pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar TI. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangi jumlah laba sebelum pajak dengan jumlah pajak sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat laba setelah pajak sama dengan laba sebelum pajak dikurangi pajaknya. Laba sebelum pajak sama dengan tarif pajak dikalikan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak itu sama dengan 1 min tarif pajak, atau laba sebelum pajak adalah laba setelah pajak dibagi 1 min tarif pajak. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan ketiga tadi, memberikan target laba sebesar 48.750.000 dengan asumsi tarif pajaknya 35%. Maka laba sebelum pajak dapat dihitung sebagai berikut. Ya, 48.750.000 sama dengan laba sebelum pajak dikurangi 0,35 atau pajaknya 35% kalikan laba bersih. 48.750 sama dengan 0,65 dikalikan laba sebelum pajak. Sehingga laba sebelum pajak adalah 75 juta. Dengan tarif pajak 35%, perusahaan harus memperoleh laba sebelum pajak sebesar 75 juta agar perusahaan dapat mencapai target laba setelah pajak sebesar 48.750.000. Dengan demikian, maka jumlah produk yang harus dijual dapat dihitung sebagai berikut. Nah, kita bagaimana supaya mendapatkan laba sebelum pajak 48.750, nah, berapa unit yang harus dijual? Nah, di sini kita masukkan F plus I dibagi P min V, 45 juta ditambah 75 juta. Nah, target laba yang harus diperoleh dibagi dengan kontribusi marginnya. Sama dengan 120 juta dibagi 750.000 ketemu 160. Berarti harus 160 unit yang terjual untuk memperoleh pendapatan atau laba setelah pajak sebesar sebelum pajak atau setelah pajak sebesar 48.750.000. Ya, labanya harus 75 juta. Lalu penjualannya harus 160 unit untuk memperoleh 48.750.000. Oke, berikut ini informasi yang dihimpun dari catatan akuntansi PT Semarak. Ya, ini untuk menjawab permasalahan bisnis berikutnya. Di sini harga jual 2.500.000 per unit, persentasenya 100%, biaya variabel 1.500.000 per unitnya, atau persentasenya 60%. Margin kontribusi 1 juta atau 40%. Nah, 40% ini merupakan kontribusi margin rasio, ya, atau margin kontribusi rasionya. Jumlah biaya tetap per bulannya adalah 350 juta dan jumlah unit produk yang terjual adalah 400 unit. Nah, usulan perusahaan ini ingin meningkatkan pengeluaran advertensi sebanyak 100 juta. Asumsinya dengan adanya peningkatan 100 juta ini, pendapatan penjualan akan naik sebesar 300 juta. Nah, oleh karena itu, di dalam prosesnya untuk memutuskan menerima atau tidak usulan ini harus dibuat analisis. Nah, sekarang kita lihat analisisnya. Kondisi sekarang penjualannya adalah 1 miliar. 1 miliar dari 2.500.000 dikalikan 400 unit. Sedangkan biaya variabelnya sama prosesnya untuk menentukan, yaitu sekarang biaya variabelnya yang sekarang kondisi sekarang adalah 600 juta. Margin kontribusinya adalah 400 juta, biaya tetapnya 350 juta, sehingga laba bersih saat ini adalah 50 juta. Kondisi diusulkan
ada peningkatan penjualan dari 1 miliar menjadi 1 miliar 300, ada penambahan 300 juta. Biaya variabelnya adalah 60%-nya dari penjualan, margin kontribusinya 520 juta, biaya tetap dari 350 juta karena ada penambahan biaya advertensi 100 juta menjadi 450 juta. Sehingga laba bersihnya kondisi yang diusulkan ini adalah 70 juta. Dari sini ada selisih sebesar 20 juta. Ya. Kalau dilihat dari kondisi seperti ini dan tidak ada faktor-faktor lainnya dan semua tidak mengalami perubahan, seharusnya usulan ini diterima. Karena dengan Anda menerima usulan ini, ada penambahan 20 juta laba. Nah, untuk menentukan diterima atau tidak usulan ini, sebenarnya ada 2 cara yang digunakan untuk menentukan berapa laba bersihnya. Cara pertama bisa dengan menggunakan jumlah margin kontribusi yang diharapkan 1,3 miliar atau 1 miliar 300 juta dikalikan kontribusi margin rasio 40%. Ketemu 520, di sini dikurangi dengan jumlah margin kontribusi saat ini. Ya, di sini ada selisihnya 120 juta. Selisih kenaikan dari jumlah margin kontribusi yang diharapkan atau yang diusulkan dengan margin kontribusi saat ini. Sehingga kenaikannya sebesar 120 juta. Nah, dikurangi dengan biaya kenaikan advertensinya 100 juta. Sehingga kenaikan labanya 20 juta. Atau dengan cara yang kedua, lebih sederhana lagi, kita hanya melihat kenaikannya. Kenaikan margin kontribusi 300 juta kalikan kontribusi margin rasio 40%, ketemu 120 juta dikurangi kenaikan biaya advertensi 100 juta. Kenaikan labanya adalah 20 juta. Nah, kalau dilihat dari kenaikan laba ini seharusnya usulannya diterima. Selanjutnya untuk permasalahan atau problem bisnis berikutnya, kita akan melihat dengan menggunakan data di atas tadi dan diasumsikan perusahaan saat ini menjual produk tetap 400 unit per bulan, manajemen mengusulkan untuk menggunakan komponen berkualitas tinggi yang akan menaikkan biaya variabel, ya, biaya variabel naik, dan menurunkan margin kontribusi sebesar 100.000 per unit. Upaya tersebut akan menaikkan kualitas produk dan diyakini akan meningkatkan penjualan sampai dengan 480 unit per bulannya. Untuk memutuskan apakah perusahaan menerima atau menolak usulan ini, maka kita perlu membuat analisis. Nah, di sini jumlah margin kontribusi yang diharapkan adalah 480 dikalikan dengan 900.000. Nah, 900 itu dari margin kontribusi yang tadinya 1 juta berkurang, turun sebesar 100.000 per unitnya. Sehingga ketemu 432 juta. Jumlah margin kontribusi saat ini adalah 400 dikalikan 1 juta, ketemu 400 juta. Sehingga kenaikan margin kontribusi sebesar 32 juta. Perubahan biaya tetap, ada kenaikan biaya advertensinya tidak ada. Nah, jadi ini tidak dikurangi karena tidak ada kenaikan biaya advertensi, yang perubahannya hanya ada di sini. Sehingga ada kenaikan laba sebesar 32 juta. Nah, berdasarkan analisis tersebut, maka usulan untuk menggunakan komponen berkualitas tinggi itu akan bisa diterima. Karena dengan usulan tersebut, walaupun kontribusi marginnya turun 100.000 per unit, akan mengakibatkan kenaikan laba sebesar 32 juta. Berikutnya, usulan berikutnya atau problem bisnis berikutnya, dengan menggunakan data yang sama dan diasumsikan perusahaan saat ini menjual produk sebesar 400 unit. Perusahaan ingin meningkatkan penjualan dengan cara menurunkan harga jual, ya, menurunkan harga jual 200.000 per unit dan menaikkan biaya advertensi sebesar 100 juta, ya, 100 juta. Manajer tersebut merasa yakin jika kedua usulan tersebut diterima dan dijalankan, penjualan akan meningkat
sebesar 50% menjadi 600 unit per bulan, yang tadinya 400 menjadi 600 unit. Nah, untuk memutuskan menerima atau tidaknya, kita harus membuat analisis. Kita lihat jumlah margin kontribusi diharapkan adalah 600, ya, ada kenaikan 50%, tetapi ada penurunan, ya, dari 1 juta menjadi kurang 200 menjadi 800, sehingga totalnya ada 480 juta. Jumlah margin kontribusi saat ini adalah 400 juta. Ada kenaikan margin kontribusi sebesar 80 juta. Tetapi di sini ada kenaikan biaya advertensi sebesar 100 juta. Oleh karena itu, di sini ada kerugian sebesar 20 juta. Nah, berdasarkan analisis di atas, maka usulan untuk menaikkan harga jual sekaligus menambah pengeluaran biaya advertensi akan ditolak. Karena usulan tersebut akan menurunkan laba perusahaan sebesar 20 juta per bulannya. Jika analisis dilakukan dengan menyusun laporan laba rugi, maka rekomendasi yang diberikan akan tetap sama. Ya, kita lihat analisisnya. Kondisi saat ini seperti ini, ya, 50 juta. Kondisi yang diusulkan, ya, kondisi yang diusulkan labanya 30, sehingga selisihnya minus atau akan terjadi penurunan laba sebesar 20 juta. Ya. Berikutnya, untuk permasalahan bisnis berikutnya, dengan menggunakan data yang sama dan diasumsikan perusahaan saat ini menjual produk sebanyak 400 unit. Perusahaan ingin meningkatkan penjualan dengan cara mengubah sistem insentif, yaitu dengan menerapkan sistem komisi sebesar 150.000 per unit produk yang dijual dan menghapus sistem gaji tetap sebesar 60 juta per bulan. Manajer tersebut merasa yakin dengan kebijakan ini, penjualan akan meningkat 15% menjadi 460 unit per bulan dari tadinya 400 unit. Nah, untuk memutuskan ini kita akan lihat analisisnya. Jumlah margin kontribusi yang diharapkan adalah 460, dari 400 naik 15% menjadi 460. Tetapi di sini ada penurunan, ya. Jadi 850. Totalnya 391 juta. Jumlah margin kontribusi saat ini 400 kalikan 1 juta ketemu 400 juta. Kenaikan margin kontribusi di sini malah turun, ya, menjadi turun 9 juta, dari 400 juta turun 391, jadi ada penurunan 9 juta. Tetapi ada penurunan biaya gaji atau perubahan biaya tetapnya sebesar 60 juta, sehingga ada kenaikan laba sebesar 51 juta. Berdasarkan analisis di atas, maka usulan untuk mengubah kebijakan insentif karyawan penjualan dari sistem gaji tetap menjadi sistem komisi itu akan diterima. Karena usulan tersebut akan menaikkan laba perusahaan sebesar 51 juta per bulannya. Nah, jika analisis dilakukan dengan menyusun laporan laba rugi, maka rekomendasi yang diberikan akan tetap sama, yaitu akan menerima. Nah, kita akan melihat perubahan dari kondisi sekarang dengan kondisi yang diusulkan. Nah, kita lihat penjualannya untuk kondisi sekarang 1 miliar, kondisi yang diusulkan 1 miliar 150, biaya variabel 600 di sini 759, margin kontribusi 400 juta, tapi di sini 391, ini ada penurunan 9 juta. Tetapi biaya tetapnya ada penurunan 60 juta. Nah, ada penurunan, sehingga laba bersih kondisi sekarang 50 juta, tetapi yang diusulkan 101 juta, sehingga ada selisih sebesar 51 juta. Berikutnya kita akan mengetahui break even point dalam rupiah penjualan atau titik impas dalam rupiah penjualan. Pertama-tama kita menghitung kontribusi margin rasionya dulu atau CM ratio. Nah, di sini contohkan penjualan 400 juta atau 100%, biaya variabel 325 juta atau 81,25%, kontribusi marginnya 75
juta ya, atau 18,75%. Biaya tetap 45 juta, laba operasi 30 juta. Nah, kontribusi margin ratio ini juga bisa dicari dengan cara membagi margin kontribusi dengan penjualan. Margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Nah, di sini kita lihat margin kontribusinya 75 juta, penjualannya 400 juta, nanti akan ketemu dengan 18,75% atau 0,1875. Apa yang dimaksud dengan angka ini? Ini digunakan untuk mengetahui titik impasnya. Nah, kita lihat rumus titik impasnya F ditambah I, ya, fixed cost ditambah dengan I. Kalau kita mencari titik impas berarti I-nya 0 dibagi dengan CM rasio. 45 juta dibagi dengan 0,1875 atau 18,75% akan ketemu 240 juta. Artinya pendapatan penjualan untuk mencapai titik impas jika terjual sebesar 240 juta. Ya. Formulasi rumus tadi bisa dilihat di sini keterangannya. Lalu rumusnya adalah ini. R sama dengan F plus I dibagi 1 min VR. 1 min VR itu adalah kontribusi margin rasionya. Nah, hubungan antara kontribusi margin biaya tetap dan laba, biaya tetap kalau sama dengan kontribusi margin itu akan impas, ya, akan impas. Tetapi kalau biaya tetap lebih kecil dari kontribusi marginnya, maka ada laba yang bisa diperoleh. Begitu juga sebaliknya, biaya tetap itu lebih besar daripada kontribusi margin, akan terjadi kerugian. Target laba dan pendapatan. Untuk menjawab pertanyaan berapa jumlah pendapatan penjualan agar perusahaan memperoleh laba sebelum pajak 60 juta, dapat digunakan rumus dengan menggunakan perhitungan yang sama, yaitu F plus I dibagi kontribusi margin ratio. 45 juta ditambah ini laba yang diharapkan 60 juta. Jadi 45 juta ditambah 60 juta dibagi dengan CM rasionya 0,1875 akan ketemu 560 juta. Jadi kalau kita ingin mendapatkan laba sebelum pajak sebesar 60 juta, maka harus ada penjualan sebesar 560 juta. Ya. Kondisi ini ya, akan dicapai pada tingkat penjualan sebesar 240 juta, maka perusahaan mampu menghasilkan pendapatan penjualan sebesar 320 juta, yaitu 560 juta dikurangi 240 juta di atas titik impas. Nah, dengan mengalihkan kelebihan penjualan di atas titik impas dengan rasio marginal kontribusi, maka akan didapat angka laba sebelum pajak sebesar 0,1875 dikalikan 320 juta ketemu 60 juta. Di atas titik impas, rasio margin kontribusi adalah rasio laba. Dengan faktor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap rupiah penjualan di atas titik impas akan menaikkan laba sebesar 0,1875. Berikutnya kita masuk ke analisis multiple product atau analisis beberapa produk. Analisis ini digunakan kalau perusahaan membuat dan menjual lebih dari satu produk. Analisis dapat dilakukan dengan pendekatan unit terjual maupun pendekatan pendapatan penjualan. Untuk pendekatan pertama, cara perhitungannya agak berbeda dibanding analisis untuk produk tunggal. Sedangkan pada pendekatan kedua, cara perhitungan yang dilakukan sama. Nah, di sini dicontohkan, perusahaan merencanakan menjual dua macam produk, yaitu A dan B. A dengan harga per unitnya 400.000 dan produk B dengan harga jual per unitnya 800.000. Departemen pemasaran merasa yakin bahwa untuk tahun depan mampu menjual produk A sebesar 1.200 unit dan produk B
sebesar 800 unit. Nah, berikut ini adalah proyeksi laporan rugi laba yang dibuat oleh bagian akuntansi atas dasar peramalan penjualan. Penjualan untuk produk K sebesar 480 juta, produk B 640 juta, total 1.120 juta. Biaya variabelnya 390 juta, produk B 480 juta, totalnya 870 juta. Kontribusi margin A 90 juta, yang B 160 juta, totalnya 250 juta. Biaya tetap langsung untuk produk A 30 juta, produk B 40 juta, totalnya 70 juta. Produk marginnya 60 juta, produk B 120 juta, totalnya 180 juta. Tetapi di sini perlu dipertimbangkan karena ada dua produk, ada biaya tetap bersama sebesar 26.250.000, sehingga laba sebelum pajak adalah 153.750.000. Kalau kita menggunakan pendekatan unit terjual, kita tidak bisa menggunakannya dengan menggunakan rumus ini. Mengapa? Nah, kalau kita lihat produk ini, kalau kita menggunakan rumusnya, ketemu 400 unit, produk B 200 juta, tapi dari rumus-rumus yang kita gunakan ini, kita tidak memasukkan atau mengabaikan biaya tetap bersama sebesar 26.250. Nah, ini harus tetap dipertimbangkan. Karena ini menjadi bagian dalam setiap produk A maupun produk B. Oleh karena itu, kita menggunakan pendekatan bauran penjualan atau sales mix. Bauran penjualan adalah kombinasi relatif jumlah unit produk yang akan dijual oleh perusahaan. Dalam contoh di atas, perusahaan merencanakan akan menjual produk A sebesar 1.200 dan untuk B sebesar 800 unit. Sehingga sales mix bauran penjualannya untuk kedua produk adalah 1.200 dibanding dengan 800 atau 3:2. 1.200 produk A, 800 produk B, sehingga perbandingannya adalah 3:2. Nah, setelah bauran penjualan tersebut dihitung, dan berikutnya adalah melakukan analisis perhitungan titik impasnya. Nah, cara atau langkah-langkah yang harus dilampaui adalah yang pertama, menghitung total paket kontribusi majelnya. Di sini ada, kita harus menyiapkan tabel 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isilah kolom pertama dengan nama produknya, ini produk A dan B. Kolom kedua dengan harga jual per unitnya, A 400, B adalah 800. Kolom ketiga diisi dengan biaya variabel per unit, A 325.000, yang B 600.000. Kolom keempat diisi dengan kontribusi per unit, P dikurangi V, atau kita bisa lihat kolom 2 dikurangi kolom 3. Lalu berikutnya kolom 5 diisi dengan bauran penjualan 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah mix atau bauran penjualan. 3 dan 2 ini tadi saya katakan berasal dari perbandingan penjualan produk untuk A 1.200, yang B itu 800, sehingga perbandingannya 3:2. 1.200 dibagi 800 produk A dan dibanding produk B, sehingga di sini ada perbandingan 3:2. Lalu jumlahkan untuk paket kolom 6 di sini diisi dengan hasil perkalian antara margin kontribusi per unit dengan angka bauran penjualan untuk setiap produknya. Margin kontribusi dikalikan mix-nya, ya, ketemu ini. Ya, ini kali ini ketemu ini. Jumlahkan kolom paket margin kontribusi untuk mendapatkan angka total paket margin kontribusi. Total paket margin kontribusi adalah ini. Nah, dijumlahkan akan ketemu ini. Berikutnya baru kita ngitung langkah kedua, menghitung BEP mix-nya. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. X impasnya adalah
biaya tetap ditambah dengan I, ya, keuntungan labanya berapa, dibagi total paket CM. Karena ini menghitung titik impas berarti I-nya adalah 0. Sehingga titik impasnya, impasnya adalah F dibagi dengan total paket CM. F-nya 96.250.000. Ini berasal dari biaya tetap langsung, ya. Produk A dan B sebesar 70 juta ditambah dengan biaya tetap bersama 26.250. Ketemu 96.250 dibagi total paket CM 625 ketemu 154 unit. Nah, berikutnya langkah ketiga menghitung BEP untuk masing-masing produknya. Produk A menghitungnya adalah X impas dikalikan bauran penjualan. X impasnya adalah 154, bauran penjualannya adalah 3. Sehingga ketemu 462 unit. Sedangkan untuk produk B 154 dikalikan baurannya ada 2. Sehingga totalnya adalah 308 unit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai titik impas maka perusahaan harus menjual produk A sebesar 462 unit dan produk B sebesar 308 unit. Nah, berikutnya perhitungan pendapatan penjualan impas. Ya. Berapa pendapatan penjualan untuk mendapatkan titik impasnya? Nah, di sini F plus I bagi CM rasio. 96.250 dibagi kontribusi margin rasionya 0,2232 ketemu 431.200.000. Lalu coba kita akan buktikan. Penjualan A 184.800, produk B 246.400 dalam ribuan, ketemu 431.200. Biaya variabelnya ini bisa dilihat. Nah, silakan diperhitungkan. Kontribusi margin ini dikurangi ini ketemu ini, ya. Lalu biaya tetap langsung 30, 40, ya total 70. Segmen marginnya adalah ini dan biaya tetap bersama adalah ini. Segmen margin dengan biaya tetap bersama sama sehingga laba sebelum pajak 0. Ini yang dimaksud dengan pembuktian titik impasnya. Berikutnya kita lihat penyajian grafiknya. Grafik untuk profit volume itu menggambarkan hubungan antara laba dan volume penjualan. Kita contohkan, PT Ramadhan memproduksi sebuah produk dalam data biaya dan harga produk adalah sebagai berikut. Total biaya tetap 100, biaya variabel per unitnya 5, dan harga jual per unitnya 10. Kita bisa melihat grafik profit volumenya. Ketika titik impas itu ada di unit 20, maka di sini ada impas 100, biaya tetap 100 dibagi 5, biaya variabelnya ketemu 20, sehingga di sini adalah 20 titik impasnya. Ketika unit yang terjual itu 40, ya, kita masukkan saja 5 kali 40 dikurangi biaya tetap 100 ketemu 100. Jadi ketika unitnya 20 itu diimpas, kalau unit 40 maka ada laba sebesar 100. Lalu untuk grafik cost volume profit menggambarkan hubungan antara biaya volume penjualan dan laba. Kita lihat di sini. Oke. Dari gambar tersebut bisa diperoleh informasi tentang titik impas yang dicapai pada tingkat penjualan sebesar 20, ya, 20 ya, atau senilai Rp200. Titik impas ini merupakan titik potong antara garis jumlah pendapatan penjualan dan garis jumlah biaya. Titik potong tersebut mengandung arti bahwa
pada titik tersebut jumlah pendapatan sama dengan jumlah biayanya. Dan dengan demikian, perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Daerah di sebelah kanan titik impas disebut daerah laba. Artinya, jika perusahaan menjual produk pada daerah tersebut pada jumlah lebih besar dari 20 unit, maka perusahaan akan memperoleh laba. Sebaliknya, daerah sebelah kiri titik impas tersebut dengan daerah adalah daerah rugi, yang hitam itu ya. Artinya jika perusahaan menjual produk lebih rendah dari 20 unit, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Sekarang kita masuk ke analisis CPV dan risiko. Yang pertama adalah margin of safety. Margin of safety, MOS adalah jumlah unit yang terjual atau diharapkan akan terjual atau pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang diharapkan akan diperoleh di atas titik impas. Ya. Angka MOS dapat digunakan oleh manajemen sebagai alat untuk mengukur risiko. Jika angka MOS direncanakan besar untuk tahun mendatang, maka risiko perusahaan untuk menderita rugi jika penjualan mengalami penurunan akan lebih kecil dibandingkan apabila angka MOS-nya lebih kecil. Manajer yang menghadapi MOS yang kecil harus mengambil tindakan untuk menaikkan penjualan atau menurunkan biaya. Nah, kita bisa melihat ilustrasinya. MOS adalah target penjualan dikurangi titik impasnya. Penjualannya contohnya adalah 100.000, biaya variabel 60.000, kontribusi margin 40.000, biaya tetap 30, maka laba sebelum pajak adalah 10.000. Nah, titik impas dalam rupiah R sama dengan 30.000 biaya tetap dibagi dengan 0,4 kontribusi margin 40.000 dibagi 100 ketemu 0,4 ketemu 75.000. Nah, MOS-nya adalah 100.000 ya, penjualannya dikurangi dengan 75.000 R-nya. Titik impasnya ketemu 25.000. Berikutnya, degree of operating leverage atau DOL. Operating leverage adalah bauran relatif biaya tetap dan biaya variabel yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam situasi tertentu, kadang-kadang dimungkinkan untuk mengubah bauran biaya tetap dan biaya variabel. Ketika biaya variabel turun, margin kontribusi per unit akan naik, sehingga kontribusi setiap unit produk yang dijual lebih besar. Perusahaan yang mengeluarkan biaya variabel yang lebih sedikit dan mengeluarkan biaya tetap yang lebih besar akan memiliki peluang menaikkan keuntungannya lebih besar ketika penjualan mengalami kenaikan dibandingkan perusahaan yang memiliki bauran biaya tetap yang lebih sedikit. Dengan demikian, biaya tetap dapat digunakan sebagai pengganda atau value leverage untuk menaikkan laba. Dengan demikian, operating leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva tetap untuk memperoleh perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah, baik perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan. Semakin besar derajat operating leverage, semakin besar pula pengaruh perubahan tingkat penjualan terhadap labanya. Karena adanya fenomena ini, maka kombinasi atau rasio biaya tetap dan biaya variabel yang dipilih oleh organisasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat laba dan risiko operasi. Derajat operating leverage atau degree of operating leverage atau DOL dapat diukur untuk berbagai tingkat penjualan dengan menggunakan data margin kontribusi sebagai berikut. DOL adalah margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. DOL digunakan untuk mengukur tingkat sensitivitas laba terhadap perubahan persentase penjualan. DOL juga bisa digunakan untuk menganalisis keputusan apakah perusahaan akan banyak menggunakan biaya tetap atau biaya variabel. Nah, kita lihat contoh aplikasinya. Perusahaan saat ini mempertimbangkan untuk menambah satu jenis produk. Alternatif proses produksi yang diharapkan adalah padat karya atau padat modal. Jika alternatif B yang dipilih, maka konsekuensinya biaya tetap akan lebih tinggi dan biaya variabel rendah. Data relevan yang berkaitan dengan tingkat penjualan sebesar 10.000 unit adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada padat modal dan padat karya.
penjualannya 100 juta, biaya variabel ketika padat modal 50 juta tetapi padat karya 80 juta. Kontribusi marginnya untuk padat modal 50 juta, padat karya 20 juta, biaya tetapnya. Kalau untuk padat modal biaya tetapnya lebih tinggi, yaitu 37.500, sedangkan padat karya 10 juta. Laba sebelum pajak, padat modal 12.500, padat karya 10 juta. Harga jual per unitnya 10 juta, biaya variabel per unitnya 5.000. Untuk harga jual per unitnya 10.000, biaya variabel per unitnya 5.000 untuk padat modal, 8.000 padat karya, margin kontribusi per unitnya 5.000 untuk padat modal, padat karyanya 2.000. Hitung titik impas untuk unit masing-masing alternatif. Ya. Kita lihat dolnya 4, padat karya 2 perbandingannya. Dari data tersebut dihitung degree operating dol, yaitu untuk padat modal sebesar 4. Dari 50 juta dibagi 12.500, dan untuk padat karya sebesar 2, yaitu 20 juta dibagi 10 juta. Dengan angka dol tersebut, jika penjualan mengalami kenaikan sebesar 40%, maka kenaikan laba untuk kedua kondisi adalah sebagai berikut. Nah, di sini dolnya 4, ini 2. Jika penjualan naik 40%, maka kenaikan dolnya adalah 40% kali dolnya. Nah, di sini 4 jadi 160, ini jadi 80. Penjualannya padat modal 140, padat karya 140, biaya variabelnya 70, ini 112. Kontribusi marginnya 70, ini untuk padat karya 28, biaya tetapnya 37.500, ini 10 juta. Laba sebelum pajaknya 32.500, di sini 18 juta. Dari perhitungan laba rugi tersebut dapat diketahui bahwa kenaikan laba pada alternatif padat modal 12.500 menjadi 32.500 atau 160%. Dan laba untuk padat karya naik 10 juta menjadi 18 juta atau 80%. Dari kenyataan tersebut sepintas tampak bahwa alternatif padat modal lebih menguntungkan. Namun sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa alternatif yang menghasilkan angka dol besar, labanya akan terpengaruh secara signifikan jika penjualan mengalami perubahan. Jika penjualan naik, maka laba pada alternatif ini mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, jika turun, maka penurunan labanya juga akan sangat signifikan. Kesimpulannya adalah semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula potensi perolehan laba. Dengan catatan jumlah unit yang terjual sebesar 9.167 unit, maka kita bisa lihat 5.000 kali X min 37.500 sama dengan 2.000 X kali dikurangi 10.000, ketemu X adalah sekian. Nah, degree operating leverage, perbandingan karakteristiknya kalau harga sama, kalau biaya padat karya lebih tinggi, biaya tetapnya untuk padat karya lebih rendah, margin kontribusi untuk padat karya lebih rendah, titik impasnya juga lebih rendah, margin of safety itu lebih tinggi daripada padat modal, degree operating leverage lebih rendah daripada padat modal, risiko kerugian dan potensi pertambahan labanya lebih rendah dibanding padat modal. Nah, demikian untuk hal-hal yang perlu diperhatikan untuk materi ke-5 ini. Terima kasih.